Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudi Jaya, dan hari ini kita akan menjalankan bincang-bincang mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, mengenai teknik-teknik, mengenai psikologi, latihan dan hal-hal lainnya berhubungan dengan Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel saya, perkenalkan nama saya Rudi Jaya. Saya seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu di mana saya sudah berlatih dari tahun 2009 hingga hari ini, dan saat ini saya mempunyai klub saya bernama Shaka BJJ Academy. Dan salah satu topik yang mau bicarakan hari ini adalah mengenai kenapa banyak orang berhenti latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Dan alasan ini ternyata tidak hanya berlaku di Brazilian Jiu-Jitsu, tetapi juga berlaku di banyak bela diri yang lain. Salah satu yang menjadi alasan nomor satu kenapa orang berhenti latihan adalah satu kata bernama bosan. Dan alasan namanya bosan ini sebetulnya alasan yang sangat klasik yang kita temukan bukan hanya di persoalan belajar BJJ atau belajar bela diri, tetapi di banyak hal yang lainnya. Bahkan ada orang yang katanya pacaran ataupun punya hubungan khusus, ternyata putus. Setelah putus juga alasannya satunya paling banyak adalah karena bosan. Dan kenapa orang mengalami kebosanan saat berlatih di Brazilian Jiu-Jitsu? Nah, ini yang kita bahas hari ini. Alasan kenapa orang merasa bosan di Brazilian Jiu-Jitsu, yang pertama adalah orang merasa bahwa belajar Brazilian Jiu-Jitsu atau BJJ tidak sesuai dengan progres yang diharapkan. Contoh gampangnya begini, ada orang yang merasa bahwa dia berprogres setelah ikut sebulan, 2 bulan, dia merasa kok lambat dia. Kok merasa dia kok nggak bisa-bisa. Kenapa kok dia rasanya kok teman-temannya lebih cepat bisa, dan akhirnya orang mulai merasa menyalahkan diri sendiri. Kadang dia merasa, wah saya ini tidak berbakat belajar, saya merasa saya ini kurang cocok di sini dan sebagainya. Nah, alasan itu akhirnya mendasari orang merasa bosan untuk berlatih karena merasa tidak mendapatkan progres seperti yang diharapkan. Progres yang nggak diharapkan ini sebetulnya persoalannya adalah setiap orang mempunyai kapasitas penangkapan yang berbeda-beda. Satu orang yang sama-sama bergabung di hari yang sama, berlatih dengan jumlah kelas yang sama, itu bukan berarti orang tersebut akan mendapatkan satu progress gain yang sama. Tiap-tiap orang itu akan berproses masing-masing. Dan tentunya dalam hal berproses ada banyak faktor yang melandasi kenapa ada satu orang yang cepat berkembang, ada yang lebih cepat berkembang. Tapi progres yang lambat itu seringkali menjadi alasan kenapa orang merasa bosan dalam berlatih. Alasan yang kedua yang seringkali ditemui adalah dia merasa bahwa belajar Brazilian Jiu-Jitsu tidak seperti yang diharapkan. Nah, kenapa tidak seperti yang diharapkan? Seringkali adalah karena pada waktu orang bergabung di kelas Brazilian Jiu-Jitsu, di Shaka BJJ pun demikian, orang ini sudah menonton yang namanya BJJ atau Brazilian Jiu-Jitsu ini melihat dari berbagai info, berbagai sumber yang ada. Contoh, dia lihat di YouTube, lihat di UFC, nonton di pertandingan-pertandingan yang bergengsi, ya karena itu highlightnya ada di sana kan. Dan dia membayangkan itu yang akan dipelajari saat bergabung di Brazilian Jiu-Jitsu di kelas kita. Tidak salah, tetapi yang Anda lihat itu adalah hasil matang yang sudah dihasilkan dari latihan yang bertahun-tahun. Awal mereka bergabung, tidak ada namanya Anda baru bergabung sebulan terus Anda belajar flying triangle. Saya pastikan Anda cedera malahan mungkin yang bisa terjadi. Anda belajar triangle dari ground, dari posisi bottom yang baik dan benar. Anda belajar armbar, Anda melakukan armbar dari posisi top mount. Atau Anda belajar armbar dari guard, bukan jumping armbar. Dan banyak teknik-teknik yang flashy sebetulnya yang nampaknya keren, itu pun semua berawal dari teknik-teknik basic yang ada di kelas fundamental, yang seringkali buat orang-orang sebagian besar merasa bahwa teknik-teknik yang ada di kelas fundamental itu membosankan. Karena apa? Ya karena begitu-begitu aja, ndak keren dilihat kok, ya cuman gitu-gitu aja. Tetapi Anda lupa bahwa semua teknik yang keren, semua orang yang menjadi jago di dunia Brazilian Jiu-Jitsu itu semua berawal dari belajar fundamental teknik yang sama. Ya, itu sebetulnya sama aja kalau Anda nonton pertandingan Formula 1, Anda lihat, wah orang ini balapnya keren sekali, Anda nonton balap sepeda motor, nonton Valentino Rossi, ya keren. Tetapi saat Anda belajar mobil, Anda belajar naik motor pertama kali, tentunya tidak sekeren itu. Anda jalan di gigi 1 pun mobilnya bisa mati-mati. Nah,
Ini yang harus dipahami, itu adalah fundamental yang harus dipelajari oleh semua orang sebelum Anda bisa mempelajari hal-hal yang lebih keren. Alasan ketiga seringkali orang merasa bosan adalah karena merasa bahwa dia mempelajari hal yang sama terus-menerus. Di kelas, kok saya diulang-ulang materinya itu lagi. Saya baca ambar lagi. Pertanyaannya, apakah Anda sudah bisa melakukan teknik-teknik tadi dengan baik dan benar? Jadi kalau Anda ikut di kelas saya di Syaka BJJ, Anda akan mengalami pengulangan teknik terus dan terus. Kenapa? Contoh gampangnya, apa gunanya Anda mempunyai banyak serangan kalau teknik serangan yang paling basic aja Anda belum bisa? Contoh, yang namanya Americana dan Kimura itu teknik yang basic yang diajarkan dari kelas fundamental di awal-awal Anda ikut di BJJ. Tetapi pertanyaannya, kapan Anda bisa melakukan teknik tersebut? Saat di posisi live sparring, bukan drilling ya. Anda lakukan drilling ya jelas aja, wong lawan Anda ngasih tangan. Tetapi kalau Anda di live sparring, berapa kali Anda bisa melakukan teknik tersebut? Take time untuk Anda bisa menguasai teknik tersebut dan menggunakannya secara live saat sparring, di mana lawan Anda tidak ada yang ngasih tangan, semuanya melakukan defense, semuanya juga menyerang Anda juga melakukan defensif sambil attack, dan banyak hal yang lainnya. Take time untuk Anda bisa melakukan teknik-teknik tersebut dengan baik dan benar. Dan satu-satunya cara sebetulnya ya Anda harus melakukan drilling dalam jumlah yang banyak sebelum badan Anda ini bisa melakukan teknik-teknik tersebut secara otomatis. Itu tadi beberapa hal yang menjadi sumber masalah kenapa orang gampang merasa bosan saat belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Nah sekarang kalau Anda melihat kata bosan tersebut, Anda punya dua pilihan. Pilihan yang pertama jelas, the easiest one, pilihan paling gampang, saya berhenti latihan Jiu-Jitsu. Wah ya udah, saya bosan kok, ya saya berhenti aja. Banyak orang yang memilih easy, ya saya berhenti, kenapa ya? Karena saya bosan, ya saya berhenti aja sudah. Oke. Nah, tetapi kalau ternyata Anda masih punya keinginan untuk saya kepingin belajar lebih lanjut sih sebetulnya, tetapi saya mengalami kebosanan. Apa yang harus saya lakukan di saat ini? Ini saya akan bisa berikan beberapa tips buat Anda. Kenapa? Karena jujur saya sendiri sebagai seorang yang belajar BJJ dalam waktu yang lama, ditanya apakah pernah nggak saya merasa bosan dan kepingin berhenti gara-gara bosan tersebut? Yes, jawabannya pernah. Dan saya yakin 100% semua yang pernah belajar BJJ sampai hari ini, yang sudah di level blue belt, purple, brown, bahkan mungkin yang black belt sekalipun, at some point di beberapa titik waktu pasti pernah kepikir untuk berhenti latihan. Kenapa? Karena bosan. Tetapi mereka yang lanjut, mereka punya motivasi yang lebih. Apa yang harus dilakukan saat itu? Ini yang akan kita bicarakan sekarang. Tips yang pertama yang saya bisa bicarakan adalah saat Anda berlatih, Anda harus punya tujuan saat Anda berlatih. Banyak orang yang latihan tetapi tidak punya tujuan, tidak punya fokus, pikirannya melayang kemana-mana sehingga pada saat latihan progres yang didapatkan itu lambat. Contoh, banyak orang yang latihan kadang di tempat saya, saat berlatih badannya di tempat latihan, badannya di matras pakai gi, tetapi pikirannya entah di mana. Itu banyak terjadi, entah dia pikirannya lagi mikir pacarnya, mungkin lagi mikir wah besok ada ujian, ada mikir nggak tahu, mikir pekerjaan, ada mikir yang lain-lainnya. Itu pikirannya nggak fokus di situ, sehingga saat melakukan teknik, saat melakukan drilling teknik, pikirannya melayang kemana-mana. Akhirnya apa? Badannya kayaknya melakukan ambar, tetapi fokusnya nggak ada. Teknik itu juga akhirnya tidak jadi satu teknik yang bisa dipakai sebetulnya, meskipun dia melakukan drilling berulang-ulang. Kenapa? Karena fokusnya tidak di situ, pikirannya nggak di situ, ya akhirnya teknik itu sekedar melakukan pengulangan fisik semata-mata tanpa ada progres yang jelas. Itu poin yang pertama yang sering kayak ditemui. Nah, supaya itu tidak jadi demikian, harus melakukan dengan fokus. Pada waktu saat Anda drilling fokus, pada saat Anda mampu melakukan sparring misalkan, Anda juga harus punya goals yang jelas. Saya sparring ini, saya PR-nya cuma satu sekarang. Saya mau kejar pakai teknik ambar misalkan. Saya akan melakukan positional, saya melakukan mount, saya kontrol posisi bagaimana supaya saya bisa mendapatkan ambar.
Atau mungkin passing saya, goal saya adalah sekarang saya melakukan guard passing, saya mau passing guard. Ya udah, kejar di passing guard, jangan mulai dengan duduk. Kalau Anda mulai dengan duduk ya Anda yang di passing sama orang ya kan. Anda melakukan defense, passing defense, itu lain lagi ceritanya. Anda harus melakukan sesuatu yang mendukung apa tujuan Anda. Semakin sering Anda menemukan goals Anda terpenuhi, yes akhirnya saya dapat ambar, yes saya dapat kimura, yes saya bisa ngepas orang. Itu yang membuat Anda pelan-pelan Anda akan terus bersemangat untuk belajar. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah Anda mencoba untuk mempelajari sesuatu yang baru. Nah, dari mana belajar yang baru? Contohnya gini, saat saya merasa bosan, biasanya karena permainan saya jenisnya saya melakukan hal yang sama terus-menerus. Oke, permainan atau game type atau game plan itu bukan masalah dengan teknik apa yang Anda pelajari, tetapi bagaimana Anda, strategi apa yang Anda mau pakai untuk bermain. Nah, supaya tidak stuck di situ, yang biasanya saya lakukan adalah saya menonton pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih jago daripada saya, dan saya bisa menonton banyak. Saat ini enak sekali, Anda bisa buka YouTube, Anda bisa mungkin berlangganan Flow Grappling atau yang lain, Anda bisa menonton begitu banyak pertandingan-pertandingan profesional di luar negeri terutama ya, karena di Indonesia pertandingan terbatas sekali. Anda bisa nonton gamenya mereka seperti ini, oh mereka strateginya gini ya. Kalau mau ngambil ambar ini berarti pancingannya begini. Kalau mau ngambil kimura dia lakukan, oh di settingnya gini supaya tangannya bisa diambil dan sebagainya. Mau choke, oh diginikan dulu baru akhirnya bisa dicuk. Itu Anda bukan mempelajari hal yang maksudnya sama sekali baru, no, tetapi Anda mendapatkan insight, pandangan-pandangan baru mengenai teknik yang sudah Anda kuasai, dan itu yang akan membuka pikiran Anda banyak sekali. Kenapa? Karena BJJ itu sebetulnya buat saya sesuatu yang unlimited, karena BJJ itu terus evolve. Tidak akan Anda merasa bosan sebetulnya kalau Anda terus belajar. Memang at the basic beginning, di awal, di fundamental basic, semua itu belajar hal yang sama dulu, tapi pelan-pelan akan di-refine lebih baik lagi, lebih baik. Oke? Contoh seperti Anda bikin yang namanya bikin donat, semua base-nya yang paling penting adalah basic ya, adonan donatnya yang bundel ini. Kalau adonan donat yang bundel ini sudah enak, nah glazingnya atau lapisan luarnya ini Anda bisa kreasi bermacam-macam. Mau dikasih hijau, Anda mau kasih pink, Anda mau kasih coklat, Anda mau kasih meshes, Anda mau kasih Nutella, mau dikasih apa, itu semua adalah bumbu glazing yang bisa Anda kreasi berbagai macam jenisnya, banyak sekali variannya. Tetapi intinya, core-nya, donatnya ini harus enak lebih dulu. Kalau ini sudah enak, mau Anda mau tambahin bumbu yang berbagai macam akan lebih menarik, lebih tidak membosankan, tetapi tetap efektif dan efisien. Itu sebetulnya yang harus ditekankan saat Anda belajar BJJ. Oke, pelajari dulu basicnya, kembangkan lagi dengan cara menonton pertandingan, menonton instruksional mungkin yang Anda bisa beli, Anda bisa tonton dari luar dan sebagainya. Oke? Jadi Anda terus berkembang dan tidak gampang bosan. Anda harus berlatih lebih banyak, Anda harus berlatih lebih sering, Anda harus berlatih dengan fokus yang lebih tajam, Anda harus punya goals yang jelas saat berlatih. Dan ini tentunya tidak harus disertai dengan jam latihan yang cukup supaya Anda bisa melakukan semua itu dengan baik. Justru saat itu adalah saatnya Anda harus progres, Anda harus latihan lebih sering, fokus, belajar lebih banyak, bertanya lebih banyak. Kenapa? Kalau Anda tidak pernah bertanya, kadang-kadang coach juga nggak tahu Anda ini kesulitan di mana. Anda harus berani bertanya, sampaikan. Di kelas saya katakan menurut saya, ada pertanyaan nggak? Tanyakan kepada saya, sebisa mungkin akan saya jawab. Kalau Anda nggak tanya, saya bukan dukun. Oke? Saya juga nggak tahu, coach Anda mungkin di tempat Anda latihan juga nggak tahu Anda punya persoalan apa, mau tanya apa. Tanyakan, sebisa mereka, saya jamin pasti dijawab. Oke guys, itu tips saya mengenai rasa bosan.
Kalau Anda merasa bosan berlatih, jawaban saya cuma satu. Latihan lebih banyak, latihan lebih sering, sparring lebih banyak, dan belajar lebih banyak. Itu menurut saya jawaban paten yang bisa membuat Anda menembus kebosanan-kebosanan Anda. Oke? Itu harapan saya. Semoga Anda tetap berlatih. Keep on training, stay healthy, and see you on the mat. Us.